Berdirinya Kerajaan Demak tidak terlepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Majapahit yang sebelumnya menguasai hampir seluruh Nusantara mulai melemah akibat berbagai konflik internal, termasuk perebutan takhta di kalangan keluarga kerajaan. Wilayah-wilayah kekuasaannya di pesisir utara Jawa, termasuk Demak, mulai melepaskan diri dan menjadi kekuatan politik baru. Raden Patah, putra Raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang selir berdarah Tionghoa yang telah memeluk Islam, awalnya diangkat sebagai bupati di wilayah Gelagahwangi. Dukungan kuat dari Wali Sanga, para penyebar agama Islam di Jawa, membuat Raden Patah mendirikan Kesultanan Islam pertama di Jawa. Pada tahun 1478, ia memproklamasikan kemerdekaan Demak dari Majapahit dan menjadi Sultan Demak pertama. Bersama Wali Sanga, ia membangun Masjid Agung Demak yang menjadi simbol pusat kekuasaan dan penyebaran Islam di Jawa. Setelah Raden Patah meninggal, takhta diwariskan kepada putranya, Pati Unus, yang dikenal sebagai Pangeran Sabranglor karena keberaniannya menyeberangi Laut Jawa untuk menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513. Meskipun serangan ini gagal, tindakan Pati Unus menunjukkan ambisi Demak sebagai kekuatan maritim yang melawan dominasi bangsa Eropa. Sultan Trenggana 1521 sampai 1546. Masa kejayaan Demak mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana. Ia adalah penguasa terhebat dalam sejarah Demak yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hampir ke seluruh Pulau Jawa. Ekspansi wilayah. Pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahilah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan yang gemilang. Demak juga menaklukkan pelabuhan-pelabuhan penting lainnya di pantai utara Jawa seperti Tuban, Madiun, dan Surabaya, serta menguasai wilayah-wilayah pedalaman seperti Pasuruan, Kediri, dan Malang. Penyebaran Islam. Sultan Trenggana melanjutkan peran Demak sebagai pusat penyebaran Islam, memperluas influensnya hingga ke pedalaman Jawa. Kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Demak. Kematian Sultan Trenggana dan konflik suksesi. Keruntuhan Demak mulai setelah Sultan Trenggana meninggal dalam pertempuran di Panarukan, Jawa Timur pada tahun 1546. Kematiannya memicu perebutan kekuasaan yang kejam di antara para pangeran, perang saudara dan dendam keluarga. Konflik utama terjadi antara Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana, dan Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedalepen. Pangeran Sedalepen sebelumnya dibunuh oleh orang suruhan Sunan Prawoto. Dendam membara inilah yang memicu perang saudara. Arya Penangsang dengan bantuan pasukannya dari Jipang berhasil melenyapkan Sunan Prawoto dan keluarganya pada tahun 1549, membalaskan dendam ayahnya. Arya Penangsang kemudian melenyapkan Pangeran Hadiri, menantu Sultan Trenggana, dan berniat melenyapkan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, Adipati Pajang, yang juga menantu Sultan Trenggana. Konflik ini berakhir setelah Hadiwijaya, yang dibantu oleh para pengikutnya seperti Ki Ageng Pemanahan, berhasil mengalahkan dan melenyapkan Arya Penangsang. Setelah kemenangannya, Hadiwijaya memutuskan untuk memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke pedalaman, yaitu ke Pajang, dan mendirikan Kerajaan Pajang. Dengan demikian, riwayat Kerajaan Demak berakhir, meskipun kekuasaannya masih dilanjutkan oleh keturunannya di Pajang. Pasca runtuhnya Kerajaan Demak akibat perang saudara, tampuk kekuasaan beralih ke tangan Jaka Tingkir yang kemudian mendirikan Kesultanan Pajang. Peristiwa ini menjadi kelanjutan sejarah politik di Tanah Jawa, di mana pusat kekuasaan bergeser dari pesisir utara ke wilayah pedalaman. Setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Jaka Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggana mendapatkan dukungan penuh dari para wali dan sesepuh Demak. Untuk mengakhiri konflik dan mengamankan posisinya, Jaka Tingkir memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan. Pada tahun 1568,
Jakatingki resmi memindahkan ibu kota dari Demak yang berada di wilayah pesisir Jawa ke Pajang yang berada di pedalaman Jawa Tengah. Keputusan ini didasari oleh faktor strategis dan psikologis. Sebagai seorang adipati Pajang sebelumnya, Jakatingkir sudah sangat menguasai wilayah tersebut. Pemindahan ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan sisa-sisa dendam dan perpecahan yang mewarnai masa akhir Demak. Di Pajang, Jakatingkir dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia melanjutkan tradisi keislaman yang dimulai di Demak dan berusaha menyatukan kembali wilayah-wilayah yang sempat terpecah akibat perang saudara. Sebagai bentuk penghargaan atas bantuan mereka dalam menumpas area Penangsang, Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada para pendukungnya. Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya, mereka dihadiahi tanah di wilayah Mentahok yang kelak akan berkembang menjadi Kesultanan Mataram. Ki Ageng Penjawi, ia diangkat menjadi penguasa di wilayah Pati. Kesultanan Pajang mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar Jawa, mulai dari Madura hingga Banten. Namun benih-benih konflik baru mulai tumbuh dari kesetiaan para sekutunya. Bibit keruntuhan Pajang dan kebangkitan Mataram. Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, tumbuh menjadi seorang pemuda yang ambisius. Dengan modal tanah Mantaok yang dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijaya, ia membangun kekuatan militer dan politik yang semakin besar. Awalnya, ia tetap tunduk kepada Pajang, tetapi ambisinya untuk menjadi penguasa Jawa semakin besar. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1883, terjadi lagi perebutan kekuasaan. Pangeran Mahkota Prenggana Benawan naik takhta, tetapi ditantang oleh Arya Pangiri yang didukung oleh beberapa pihak. Meskipun Pangeran Benawa berhasil memenangkan pertempuran dengan bantuan Sutawijaya, ia memilih untuk tidak menjadi raja dan menyerahkan kekuasaan kepada Sutawijaya pada tahun 1587. Sutawijaya kemudian memindahkan ibu kota ke Mataram, sebuah wilayah di pedalaman yang kini menjadi Yogyakarta. Dengan demikian, Kesultanan Pajang berakhir dan dimulailah era baru Kesultanan Mataram Islam, yang kelak akan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa keruntuhan Demak dan bangkitnya Pajang, serta kemudian runtuhnya Pajang dan bangkitnya Mataram, merupakan rangkaian peristiwa yang saling terkait, dipicu oleh konflik internal, dendam kesumat, dan ambisi kekuasaan di antara para bangsawan Jawa. Kelanjutan dari kisah kerajaan Demak dan Pajang adalah bangkitnya Kesultanan Mataram, yang menjadi salah satu kekuatan terbesar di Jawa sebelum akhirnya terpecah belah oleh intervensi kolonial Belanda. Setelah menerima kekuasaan dari Pangeran Benawa, Danang Sutawijaya memproklamasikan berdirinya Kesultanan Mataram pada tahun 1587 dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Ibu kota baru didirikan di wilayah yang dulunya hutan Mentaok. Mataram menjadi kerajaan agraris yang kuat, berpusat di pedalaman Jawa. Masa kejayaan Mataram di bawah Sultan Agung 1613 sampai 1645. Cucu Panembahan Senopati, Sultan Agung Hanyokrokusumo, membawa Mataram ke puncak kejayaannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan ambisius. Di bawah Sultan Agung, Mataram berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar Jawa, Madura, serta beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Sultan Agung melihat kehadiran kongsi dagang Belanda VOC di Batavia sebagai ancaman serius bagi hegemoni Mataram. Ia melancarkan 2 serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, meskipun serangan itu gagal. Tindakan Sultan Agung menunjukkan ambisi Mataram sebagai kekuatan maritim yang melawan dominasi bangsa Eropa. Sultan Agung juga berperan besar dalam bidang budaya. Ia menciptakan kalender Jawa yang menggabungkan kalender Hijriah dan Saka, serta menulis karya sastra seperti Sastra Gending. Setelah wafatnya Sultan Agung, Mataram mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan campur tangan VOC.
Para pengganti Sultan Agung seperti Amangkurat I dan Amangkurat II sering menghadapi pemberontakan dari kerabatnya. VOC memanfaatkan konflik-konflik ini untuk memperkuat pengaruhnya di dalam Istana Mataram. VOC memberikan bantuan militer kepada raja yang berkuasa untuk menumpas pemberontakan, namun sebagai imbalannya, VOC menuntut konsesi dan perjanjian yang sangat merugikan Mataram. Mataram harus menyerahkan wilayah, mengakui kedaulatan VOC, dan membayar utang perang yang besar. Pada abad ke-18, intervensi VOC semakin mendalam. Perjanjian Gianti 1755, puncak dari campur tangan VOC, adalah perjanjian Gianti yang memecah Mataram menjadi dua entitas politik, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian, wilayah Mangkunegaran di Surakarta juga memisahkan diri. Perjanjian 1813 pada masa pendudukan Inggris, Paku Alaman juga memisahkan diri dari Yogyakarta, sehingga total ada 4 pecahan Mataram. Perjalanan sejarah dari Demak, Pajang hingga Mataram menunjukkan dinamika kekuasaan di Jawa. Konflik internal dan ambisi para penguasa menjadi benih perpecahan yang akhirnya dimanfaatkan oleh kekuatan kolonial untuk memecah belah dan menguasai Jawa. Namun jejak peninggalan Mataram masih lestari hingga kini dalam bentuk keraton-keraton di Surakarta dan Yogyakarta.